Kontroversi perceraian antara P-Tube dan P+ terus berkecamuk guys, dan memasuki babak baru. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Mari kita simak dalam update P-Tube kali ini, yaitu edisi 10 April. Langsung saja kita bumi hangusin guys. Check it out. Seperti biasa, pertama adalah keluh kesah VTuber. Berarti selama ini pelaporan P-Tube di Barescrim dianggap tiada apa-apanya ya? Kami gerak bukan sekedar gerak, tetapi kami gerak ada tujuan dan arah untuk semua VTuber. Saat ini yang ada adalah P-Tube telah diperjuangkan dan telah diusahakan untuk on kembali. Dan info on lawan katanya adalah off. Dan hal ini juga akan kami cari apakah ada atau tidak ada. Buzzer manajemen tuh, coba aja ketemu, mana berani dia. Para VTubers hanya bisa pasrah sekarang. P+ pun sudah nggak ada kerjasama dengan P-Tube. Jadi PP hasil Megacopy kemarin nggak berlaku lagi di P+. Dalam satu rumah katanya ada 2 kamar. Yang satu kamar udah kebakar habis ya. Lagi-lagi entuber ketipu, kasihan. Bagaimana tanggapan Anda, wahai yang mengaku entuber sejati? Apa masih menggoblokkan diri atau bangkit melawan daripada diam tertindas dan terzolimi? Kalau tak salah, Megacopy berakhir 31 Agustus. Kalau memang kerjasama antara P-Tube dan P+ berakhir sebulan sebelum itu, dana Megacopy berikutnya masuk ke mana? Ada yang bisa jawab? Apapun rekayasa begundal-begundal P-Tube itu hanya bertujuan melepaskan diri dari jerat hukum. Tak ada postingan mengenai Megacopy di akun resmi P+. At least saat ini. Dihapus atau memang benar-benar tidak ada ya? Ternyata dihapus. Dulu P+ mengiming-imingi entuber dengan kalimat, kalau nggak Megacopy maka akun entub kagak bakalan bisa dibuka. Maka berbondong-bondonglah entuber Megacopy. Lah, sekarang melepaskan diri dari entub. Atit, hanya dibuat mainan. Hatiku tertusuk duri sembilu. Panas, perih. Tega kau hianati cintaku, oh P+. Untung saja video-video itu telah tersimpan rapi sebagai bukti. Yang pasti, pengumuman Megacopy pertama berakhir pada 31 Juli 2021. Sesuai dengan postingan New P+ yang menyatakan bahwa kerjasama antara P+ dan P-Tube berakhir pada tanggal tersebut. Jika benar kerjasama mereka berakhir tanggal sekian, mengapa ada pengumuman mengenai Megacopy yang diperpanjang hingga 31 Agustus? Membingungkan. Duit Megacopy masuk ke kas Yunita dan Wilbert dan kawan-kawan. Dan itu tabokan terakhir buat member sebelum benar-benar scam. Saatnya masa bergerak. Sudah terlalu lama kalian tertidur oleh Nina Bobo para konten kreator. Entub sudah wafat. Sudah tenang di alam kalian. Sadar Mber, sadar Mber. Kunyuk itu dulu anak band gagal, sekarang main Ponji. Denny Suyono, keluarlah. Jangan cuma di grup ngopi-ngopi doang beraninya. Ayolah, kita bertukar persepsi. Didasari bukti-bukti. Jangan malu-malu lah. Atau tarik kami ke grup Anda. Nggak apa-apa, kita malah senang. Permainan baru Ratu Ponzi. Hati-hati teman-teman, jangan mudah tergiur ya. Fili Mutakin yang pernah dituntut 8 tahun penjara sebagai petinggi MLM bodong Dream for Freedom, sekarang dengan santainya jadi petinggi di bisnis Infinity Plus. Emang urat malunya udah putus ya? Emang sedapnya berbisnis tanpa izin, yang jelas surganya ada di Indonesia. Awas teman-teman, ntar kena bully loh oleh pejuang-pejuang Uklik. Tentang perceraian antara P-Tube dan P+ bagaimana? Bisa diterangkan pada kita nggak? Mungkin berarti ada harapan. Kemungkinan on itu faktor penunjangnya apa? Dan siapa yang bisa mengonkan P-Tube itu? Sementara kita semua tahu bahwa syarat dari regulator dalam hal ini SWI di poin 5 dan poin 6 adalah PT Future Biotech alias P-Tube harus membayar dan bertanggung jawab atas beredarnya pipi di masyarakat. Dan jumlahnya ratusan triliun. Walaupun kita nggak belanja Megacopy, tetapi peringkat kita ada di P+. Yang penting data kita pindah dulu ke P+, ya toh? Harusnya begitu tanpa melakukan penekanan terhadap pihak manapun. Karena kita member tidak tahu persis masalah yang ada. Semua hanya berasal dari katanya dan katanya. Hihihi.
Karena kalau kita menanyakan kevalidan kapan Pitup bisa on di Kiai Eman, pasti dia nggak bisa jawab juga. Paling hanya disuruh nunggu data dari tim Malaysia. Semoga P+ bisa membuktikan dan bisa jadi yang terbaik. Katanya Pitup di take down atas perintah Kiai Eman. Artinya Kiai Eman sudah tahu masalahnya sejak off dulu. Masalahnya Kiai Eman yang diperintahkan untuk di take down, auto Kiai Eman tahu masalahnya sejak Pitup off kedua. Tapi kenapa juga baru dikerjakan setelah bertemu Bu Yunita Atmojo? Itu loh yang saya bikin bingung, seolah-olah omongannya nggak sinkron. Jangan terlalu bingung karena Pitup. Tanpa data atau server Pitup nggak bisa on. Siapa yang bisa onkan Pitup? Ya, yang bawa server lah. Ada info di IG New P+ bahwa Pitup tidak ada kaitannya lagi dengan P+. Berarti udah ketok palu, Pitup dan P+ resmi menjanda dan menduda. Kalau P+ berdiri sendiri, saya yakin produknya nggak bakal laku. P+ kan sekarang namanya jadi New P+. Mungkin nanti Pitup pun bisa jadi New Pitup. Jadian lagi deh New P+ sama New Pitup. Itulah ramalan Mama Lemon. Hahaha. Mama Lemon dipercaya. Seharusnya Pak Nopal dan Pak Wilbert muncul klarifikasi tentang masalah ini. Karena mereka berdualah yang sangat getol mengurus P+ dulu. Nggak usah bahas P+, kalau nggak ada hubungannya dengan Pitup. Bahaslah Pitup bagaimana sekarang, yang tahu info validnya seperti apa, silahkan di-share. Pitup mulai dari munculnya pengumuman di web Pitupco, sampai sekarang nggak ada info lagi. Jadi dari siapa kita mau menerima info jika Wilbert dan Nopal sudah hilang? Hadirnya Pitup lagi bagaikan mimpi di siang bolong. Anggap saja tim Pak Wilbert dan Pak Nopal salah. Apakah kita ribut di sini bisa menyelesaikan masalah? Setahu saya mereka juga sudah dilaporkan ke Bareskrim. Jadi kalaupun mereka salah, kan sudah jelas bisa diadili secara hukum. Ya toh. Kalau tim Pak Eman yang benar, ya kita dukung saja supaya Pitup cepat on dan pipi kita bisa cair. Ngapain kita ribut ini tuh? Toh nggak bikin Pitup on juga. Buang-buang tenaga kali. Hati kita perlu ditempa untuk tetap teguh, agar penantian datanya Pitup nanti kita merasakan sesuatu yang mengesankan. Walau orang tua kita yaitu Pitup dan P+ sudah cerai, kita harus tetap kuat. Walau informasi makin simpang siur, kita tetap harus teguh dan yakin, ya kan? Semoga tidak seperti Bang Toyib, 3 kali lebaran dan 3 kali puasa nggak pulang-pulang. Jangan sampai Pitup kayak gitu ya. Anak-anak Pitup P+ banyak banget. Pitubers wajib latihan mental dan kesabaran. Kelak kamu jadi anak yang tangguh. Semua Pitubers sudah berdoa terus selama setahun, tetapi Pitup tak kunjung on. Pitup yang digadang-gadang akan menyaingi snack video sama TikTok, makin hari makin suram nasibnya. Satu saja Pitup, nggak usah banyak-banyak, satu aja nggak kelar-kelar. Kalau ada keseriusan negara dalam pemberantasan, maka tak ada yang sulit kok. Jangan cuma menuntut negara, tuntut juga diri sendiri supaya lebih cerdas ke depannya. Bukan masalah cerdas atau goblok, cuma saja Pitup katanya platform periklanan. Tidak menyangka kalau itu cuma iklan bodong. Member yang mengaku dirinya cerdas mungkin sudah pernah ketipu lebih dulu dengan bisnis semacam ini, cuma beda nama aja. Kalau negara kita tanggap terhadap aplikasi-aplikasi bodong, tentu akan segera ambil tindakan preventif untuk melindungi rakyatnya. Betul. Dan lembaga-lembaga negara yang digaji untuk urusan teknologi dan informatika tentu punya tanggung jawab untuk mengedukasi maupun penindakan. Semoga para manajemen Pitup secepatnya dituntaskan oleh Bareskrim, serta orang-orang yang masih sampai sekarang selalu memberi harapan palsu di YouTube. Ayo para pejuang receh, jangan sampai member didoktrin dengan apa yang muncul di Play Store sekarang. Itu tandanya kita ini yang asli Pituber sejati sangatlah menarik untuk dijadikan bahan perbincangan. Di IG sudah muncul P+ Reborn. Drama apa lagi yang mau dimainkan begundal-begundal Pitup itu? Malu sama anak cucu kalau Pak Eman diam-diam baik. Bayar PP member Pak, buruan. SWI juga, katanya 13 kementerian. Banyak banget ya kementeriannya, tetapi nggak tegas kerjanya.
Ngapain kok Pitup main tenis sampai 1 tahun lebih, SWI diam-diam baik? SWI, mana suaramu? Segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Kesabaran. Ya, sebuah kata yang sering kali kita ucapkan. Kata yang menjadi penghibur hati saat deburan masalah dan cobaan menghampiri kita. Kesabaran juga sebuah kata yang menjadi penenang jiwa saat gundah gulana melanda. Namun, tahukah Anda arti kesabaran yang sebenarnya? Banyak teman-teman kita yang tidak merasakan kebahagiaan dalam menjalani hidup ini karena kurangnya rasa syukur dan sabar. Padahal, suatu kebahagiaan dibangun dengan 2 landasan, yaitu syukur dan sabar. Sabar bukanlah diam tanpa kata. Sabar bukanlah dia menunggu berlalunya sesuatu. Sabar bukanlah sikap pasrah dalam menghadapi sesuatu. Dan diam bukan berarti tidak bekerja. Namun, kesabaran yang sebenarnya adalah sifat istiqomah, disertai keimanan dan ketakwaan saat menjalani rangkaian cobaan dalam mahligai kehidupan, baik itu kesedihan maupun kebahagiaan. Banyak orang yang belum memahami arti sebuah kesabaran yang sebenarnya, sehingga mereka mengatakan, kesabaran itu ada batasnya. Padahal sabar itu tanpa batas. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Saat segelintir ujian dan cobaan menerpa, kita langsung mengeluh dan putus asa. Padahal nih, tahukah Anda bahwa cobaan yang kita hadapi ini belum ada apa-apanya, karena sesungguhnya cobaan dan ujian terberat dialami oleh Nabi dan Rasul. Orang sabar tak akan dikecewakan oleh Tuhan. Catat tuh. Sabar dan ikhlas. Tuhan tidak akan menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu mudah. Namun Tuhan berjanji, Dia akan selalu ada bersama kita di setiap langkah yang kita hadapi. Dalam bahagia, Tuhan sisipkan duka, agar kita tahu selalu ada hikmah di balik air mata, agar kita sadar dan mengiringi doa dengan penuh pasrah. Dalam memperjuangkan hidup, Tuhan meletakkan lelah, agar kita tahu betapa mahalnya arti istiqomah. Sesuatu niat, jika dilakukan dengan tulus, ikhlas dan jujur, niscaya balasan Tuhan yang terbaik untuk kita. Terkadang Tuhan membantu kita bukan dengan sesuatu yang membahagiakan, tetapi dengan sakit, luka, derita, dan segala bentuk kekecewaan. Itu semua karena Tuhan ingin menyelamatkan kita dari tempat, keadaan, maupun dari sesuatu yang sia-sia. Letakkan Tuhan dalam hati, libatkan Tuhan dalam segala urusan. Jika Tuhan adalah prioritas, syukur sebagai pondasi, sabar sebagai tiang, dan ikhlas sebagai penguat, maka sehebat apapun terpaan badai yang kita hadapi, pasti kita bisa melewatinya. Dijamin 1000%. Motivasi selanjutnya, bisnis itu kendaraan. Rasio jumlah entrepreneur atau pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 2-3%. Idealnya menurut pemerintah dan Apindo adalah 14% agar Indonesia bisa maju. Kalau menurut Global Entrepreneurship Index 2018, 4 negara dengan posisi teratas adalah Amerika, Swiss, Kanada, dan Inggris. Nah, Indonesia harus puas di posisi 94, bahkan kalah dengan Rwanda dan Ghana. Bagaimana dengan tahun 2019? 5 teratas adalah Amerika Serikat, Swiss, Kanada, Denmark, dan UK atau Inggris. Indonesia membaik di posisi 75, walaupun masih kalah dengan Vietnam dan Maroko. Bagi saya, bisnis adalah sebuah kendaraan. Ya, cuman kendaraan. Lantas, apa tujuannya? Tujuannya adalah keberkahan dan kebermanfaatan. Lah, manfaat buat siapa? Ya, buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Hal ini harus selalu kita ingat, jangan sampai salah niat. By the way, saat ini jadi pengusaha terus membuka lapangan kerja adalah tindakan yang sangat mulia dan sangat dibutuhkan. Hei, yakinlah, saat Anda jadi pengusaha, maka Anda jadi solusi bagi diri Anda, solusi bagi keluarga Anda, bahkan solusi bagi bangsa Anda. Asyap. Sekianlah pembahasan kita pada update Pitup kali ini. Semoga mencerahkan dan bermanfaat.
Terima kasih sudah stay. See you.